Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hidayatullah dari kelas A, NIM 202261 3 Prodi Bahasa Indonesia. Kali ini saya memenuhi syarat UTS kritik sastra untuk mereview buku Jari Tengah Kumpulan Puisi karya Alfian Dipahatang. Jari Tengah ini merupakan buku kumpulan puisi karya Alfian Dipahatang yang memperoleh penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2021. Buku-buku yang berhasil ia tulis memang seringkali mendapat penghargaan dan apresiasi bagi khalayak, sebab dalam karakteristik penulisannya dianggap unik dan berani. Salah satu buku yang akan diulas secara lugas dan tegas pada esai ini adalah buku berjudul Jari Tengah. Buku ini berisi 45 puisi yang dikemas secara padat dalam satu buku yang tidak terlalu tebal, yakni berjumlah 52 halaman. Jika dilihat secara keseluruhan, puisi ini mengangkat teori ekspresif yang memandang karya sastranya sebagai pernyataan dan bentuk ekspresi berdasarkan dunia pengarang. Karya sastra yang ditulis bukan hanya tentang hasil imajinasi, melainkan sebagai sarana pengungkapkan ide, pikiran, hingga pengalaman pengarang. Dilihat dari pernyataan di atas, penyair mengungkapkan maksud secara eksplisit bahwa setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang tenang dan damai. Namun apalah daya, kehidupan di dunia tidak menjamin semuanya insan memiliki sifat yang sama, apalagi sifat dalam hal kebaikan. Terlalu banyak iming-iming yang ditawarkan oleh dunia kepada setiap insan untuk memilih terhadap jalan yang benar, atau justru sebaliknya. Banyaknya kaum yang tertindas dan menindas menjadi salah satu bentuk adanya ketidakadilan dan ketamkan setiap insan. Mungkin hal ini terjadi lantaran ego semata, keberpihakan dalam memperoleh tahta dan cinta, kesenjangan sosial, atau bahkan ingin berkuasa dalam setiap situasi yang ada. Semua itu hanyalah kenikmatan semata. Roda akan terus berputar. Sangat mungkin orang yang tertindas akan bangkit untuk menggembarkan suara untuk memperoleh keadilan. Dengan adanya hal tersebut, penyair menekankan bahwa hubungan karya sastra yang diciptakan dengan keadaan jiwanya. Hal ini diungkapkan mulai dari perlawanan terhadap ketidakadilan politik, kritik sosial, personal, hingga pada hal-hal yang dianggap tabu oleh sebagian orang. Semuanya diaplikasikan dalam bentuk karya sastra berupa puisi. Alfian menuliskan puisinya bersumber dari pengalaman. Kategori pengalaman yang pertama yakni berasal dari lingkungan sekitar, dan pengalaman yang kedua dari dalam dirinya sendiri. Setiap diksi yang dituliskan oleh penyair adalah ungkapan kekecewaan, kemarahan, dan juga perlawanan. Semua perasaan itu dibalut dengan bahasa yang menunjukkan sifat keberanian. Sebagai bentuk sifat keberanian dapat dilihat secara gamblang dan jelas melalui sampul yang digunakan pada kumpulan puisi ini. Pada setiap puisinya, Alfian menunjukkan keberanian untuk mengangkat hal-hal yang tabu, sensitif, dan menumpas ketidakadilan. Jika dilihat secara sekilas, Alfian merupakan penyair yang tidak takut untuk menyuarakan gagasannya, meskipun harus melibatkan diksi yang bisa dikatakan vulgar. Dalam hal ini merupakan bentuk ekspresifnya. Sebagai pembaca diperlukan ketelitian dalam menafsirkan pesan
yang hendak disampaikan penyair. Sebab jika tidak demikian akan menimbulkan kesalahpahaman. Mungkin ketika seseorang atau anak kecil yang secara sengaja maupun tidak sengaja membaca judul ini dengan sekilas akan menimbulkan daya imajinasi yang tinggi. Adapun judul yang dimaksudkan diantaranya yaitu judul celana dalam dan kemaluan mengendur. Pada judul tersebut akan menimbulkan banyak pertanyaan seperti apa dan bagaimana. Ketika membaca judul tersebut dengan sekilas saja, tetapi siapa sangka judul celana dalam ini secara tersirat memiliki kebermaknaan tentang ungkapan rasa kesedihan dan kekecewaan atas berakhirnya suatu hubungan. Pada puisi tersebut terdapat kata-kata celana dalam dan bercak darah yang mungkin akan dianggap tabu oleh beberapa orang. Sementara itu pada puisi yang berjudul Kemaluan Mengendur juga dapat menimbulkan banyak penafsiran. Pada puisi tersebut, Alfian ternyata memamerkan simbol-simbol untuk menghidupkan puisinya. Kemaluan yang dimaksudkan merupakan simbol dari harga dirinya. Penggunaan diksi secara vulgar terkadang menjadikan pembaca menjadi spontan, terbelalak atas tulisan yang terpampang nyata di depan mata. Tentu timbulnya banyak persepsi mengenai kekurangan dan kelebihan dalam suatu karya merupakan hal yang wajar. Sebagai bentuk empati dan apresiasi terhadap puisi ini, perlu untuk memberikan penilaian bahwa sebenarnya penggunaan simbolisme terkadang menjadikan pembaca merasa kesulitan dalam hal pemaknaan, terlebih lagi bagi pembaca awam. Tidak semua puisi yang ada di buku ini, Jari Tengah, sepenuhnya menggunakan simbolisme yang merumitkan. Puisi yang berjudul Jari Tengah ini secara lugas dan tegas menggambarkan situasi kemarahan dan kekecewaan. Penggunaan diksi jari tengah ini merupakan makna yang tersirat dari adanya sikap penolakan dan pemberontakan terhadap realitas sosial. Pada bagian ini, membaca secara diajak pada suatu ruang untuk merenungkan kritik terhadap masyarakat yang penuh dengan tipu daya. Pembaca diajak untuk berlarut dalam setiap rentetakan kisah yang ada. Penggunaan diksi telah digabungkan dengan tatanan tipografi yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadikan lirik dan baitnya menjadi unik. Ketidakteraturan dalam tatanan tipografi menggambarkan kericuhan dan kekacauan yang berhasil diekspresikan. Contoh tipografi sebagai gambarannya yakni pada judul puisi Tunduk. Saya bacakan. Jeb menghadap kepadamu, dipijakannya. Ia menggerukkan dan menggenggam tanah. Ia tiup, ia basuh ke wajahnya. Ia juga meminjam birunya langit dan memangsanya di mata. Ia doakan tubuhnya jadi Fatimah, biji matamu cintamu tunduk. Kata-katanya seperti anak panah yang lepas di tangan Serikandi di ujung lidah. Kelaki-lakianmu takluk. Penggunaan tipografi pada pengalangan puisi ini menggambarkan
penekanan pada setiap kata untuk menekankan makna yang tergandung di dalamnya. Penggunaan spasi yang tidak teratur, bahkan bentuknya seperti zigzag ini, untuk mempermudah pembaca dalam menempatkan posisi nada yang berguna untuk memberikan jeda sehingga menimbulkan efek dramatis. Tidak hanya tipografi, melainkan juga gabungan kolaborasi antara tipografi dan pemanfaatan tanda baca yang digunakan secara maksimal. Secara gamblang, tidak dapat dipungkiri bahwa Alfian memang betul-betul mendayungkan aspek-aspek nyawa pada puisinya, sehingga pembaca secara berada pada situasi yang dialaminya. Selanjutnya, Alfian berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara tanpa adanya isu diskriminasi dan ketidaksetaraan. Tanpa segan, isi dari puisinya berfokus pada aspek moralitas dan keberanian tidak pandang bulu terhadap siapa ia berbicara. Puisi ini mengkolaborasikan perasaan, peristiwa, dan kata-kata untuk dituangkan dalam bait yang penuh makna. Satu hal yang saya tegaskan dalam pengkajian atau penafsiran puisi, tidak semua individu memiliki asumsi yang sama dalam hal memahami makna. Walau demikian, penyair telah berusaha dan berkenang telah merenungkan perentalan pengalamannya dalam bentuk suatu karya sastra. Mari bersama-sama untuk mencintai dalam hal kebaikan, tumpaskan ketidakadilan, dan selamatkan menunaikan suaramu, suaraku, suara kita, dan semuanya yang akan digelorakan. Sampai jumpa pada kemenangan. Terima kasih. Saya sudah mereview buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.